Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati jajaran pimpinan Kementerian Perhubungan, jajaran direksi PT KAI dan PT KCI, rekan-rekan seperjuangan dari Aliansi Mahasiswa Peduli Keselamatan Korban Kecelakaan Transportasi, serta masyarakat pengguna layanan kereta api yang saya banggakan. Berdiri di sini, saya berbicara bukan sekadar mewakili pengguna jasa transportasi, melainkan sebagai bagian dari aparatur sipil negara sekaligus pembelajar hukum yang memegang teguh prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dengan ini saya tekankan bahwa insiden di Stasiun Bekasi Timur baru-baru ini bukan sekadar fenomena teknis, melainkan sebuah sinyal adanya disfungsi dalam sistem proteksi keselamatan publik kita. Oleh karena itu, hari ini saya mengajak kita semua membedah secara objektif di mana letak celah regulasi dan manajerial yang mengakibatkan hak konstitusional warga negara atas rasa aman harus tercederai. Hadirin sekalian, jika kita menelaah secara doktrinal berdasarkan data yang dirilis oleh MTI dan berbagai media nasional, terdapat 3 poin fundamental yang menjadi urgensi yuridis dan administrasi kita. Itu yang pertama, kegagalan mitigasi dan peringatan dini. Secara teknis yuridis, ketiadaan sistem peringatan otomatis yang mampu mendeteksi hambatan di jalur yang sama adalah bentuk kelainan sistemik. Di era transformasi digital ini, sangat ironis jika kita bergantung pada koordinasi manual dalam situasi darurat. Kita membutuhkan integrasi teknologi yang memiliki sistem pengaman otomatis, di mana seharusnya sistem secara otomatis mampu melakukan intervensi kecepatan saat deteksi risiko muncul, guna meminimalisir human error yang berujung fatal. Kedua, urgensi audit manajerial dan sinkronisasi antar lembaga. Fakta bahwa ini adalah insiden pertama antara kereta api jarak jauh dan kereta api listrik menunjukkan masih adanya hambatan dalam komunikasi antar operator. Sebagai bagian dari pelayanan publik, kita memahami bahwa ego sektoral adalah hambatan terbesar dalam pelayanan, yang oleh karena itu perlu dilakukan audit investigatif terhadap tata kelola lintas pelayanan. Koordinasi antara PT KAI dan PT KCI tidak boleh hanya harmonis di atas kertas, namun harus sinkron dan tangkas dalam operasionalisasi standar prosedur darurat di lapangan. Ketiga, implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang Perkeretaapian secara eksplisit mengatur tanggung jawab operator terhadap keselamatan penumpang. Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemberian santunan. Kita menuntut transparansi data dan penyederhanaan birokrasi dalam pemulihan hak korban. Sebagai insan hukum, restitusi juga harus mencakup rehabilitasi psikis secara berkelanjutan. Kita harus memastikan negara dan operator hadir secara nyata tanpa birokrasi yang justru membebani korban. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai bagian dari generasi baru pelayanan publik, saya meyakini bahwa akuntabilitas bukan hanya soal mempertanggungjawabkan anggaran, melainkan mempertanggungjawabkan nyawa dan kepercayaan masyarakat. Stasiun Bekasi Timur harus menjadi momentum bagi kita melakukan reformasi kebijakan transportasi yang komprehensif. Jangan biarkan regulasi kita bersifat reaktif, menunggu jatuhnya korban baru melakukan perbaikan. Mari kita wujudkan birokrasi yang proaktif, modern, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Keselamatan publik adalah janji setia kita kepada bangsa. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing langkah kita dalam mewujudkan keadilan dan keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.